Good morning. Hari ini hari Jumat. 2 hari sebelum aku start di Siksorogo Lawu Ultra kategori 7 kilo. Kali ini aku ndak mau bahas tentang race-nya dulu. Jadi melihat perkembangan trail run di Semarang, melihat perkembangan trail run di Indonesia saat ini tuh aku kayak happy, tapi juga kayak was-was. Kenapa was-was? Karena banyak sekali pelari-pelari baru atau yang FOMO-FOMO yang baru mau mulai trail. Nah, di video kali ini aku bakal membuat do and don'ts. Apa aja yang harus kalian lakukan sebelum kalian melakukan trail run, dan apa yang nggak boleh kalian lakukan sebagai seorang pemula. Check out the video sampai selesai. Siapa namanya, Mas? Stefanus. Belum pernah ikut trail? Sama sekali belum. Terus ini ikut yang 7K aja. Nah, ini adalah salah satu followerku yang pintar, guys. Belum pernah ikut trail, ikutnya 7K aja. Yeay, aku pintar. Sebenarnya kategori 7 kilo ini cuma ada 1 WS, 1 CP, dan COT-nya tuh 4 jam. Jadi kalau hitung-hitungannya adalah, karena ini elevasinya dari 400, jadi kalian jangan cuma hitung 7 kilonya. Kalian harus ngitung 400 elevation gain-nya. Jadi kalau misalnya dengan COT 4 jam ini, kira-kira kalian bisa nggak menghabiskan 15 kilo atau sampai 20 kilo di road dalam waktu 4 jam. Kalau kalian bisa, ikut. Tapi kalau nggak bisa, nggak usah. Jangan pernah lupa mandatorimu. Jadi kalau ini 7K, mandatorinya cuman soft flask atau botol minum 500 ml. Ya udah, bawa aja. Aku nggak bawa vest, jadi aku pakai belt. Botol minumku, soft flaskku ada di belakang. Usahakan kalian itu melihat AccuWeather atau kayak ramalan cuaca gitu loh, karena sekali lagi trail itu tidak bisa tertebak. Jadi kalau misalnya walaupun mandatori kalian cuman soft flask 500 ml, tapi kalau misalnya bakalan hujan kayak gini, udah mendingan bawa jas hujan kalau memang kalian biasa pakai jas hujan. Nah, kalau aku memang kalau hujannya kayak gini-gini tuh aku nggak biasa pakai jas hujan, jadi it's okay for me. Lihatin dong, Mas, tangannya, Mas. Kalau kalian nggak suka kotor-kotoran, nggak usah main trail. Karena trail itu berapapun kilometernya tetap ada potensi kotor-kotoran. Do yang selanjutnya adalah, kalau kalian merasa badan nggak sehat, kalian harus memutuskan untuk DNF. Jangan sampai menyusahkan diri kalian sendiri dan menyusahkan panitia. Apalagi menyusahkan tim SAR ya, karena mencari orang hilang di gunung itu susah. Contohnya ini nih, 2 orang ini tuh biasa podium, guys, tapi mereka memutuskan untuk DNF. Iya, tadi bukan udah rezeki penyok hari ini, bukan rezeki, cuaca juga nggak bagus buat saya ya. Mungkin badan saya kurang fit karena 1 bulan ini udah kali 200 daripada. Jadi kayaknya badan saya protes. Wajar ya protes. Jadi ya. tahu diri ya. Tahu diri saya, karena saya nggak mau nginep di rumah sakit ya. Mendingan saya nginep di Alila Solo. Kalau Kak Elo, apa yang memutuskan untuk DNF? Udah nggak enak pas nanjak, terus turun juga perutnya sakit. Nah, masih ada big climb, terus kayak aku nggak yakin daripada menyusahkan panitia, pulangnya malam mending nggak usah. Besok kerja soalnya, besok kerja. As you can see, medannya itu trail. Jadi kalau kalian mau ikut race trail, pastikan kalian menggunakan sepatu trail. Jangan pakai sepatu road karena licin. Passing. Wah, situ. Nah, kalau kalian mau nyelip, jadi lagi crowded terus kalian mau nyelip, kalian harus ngomong passing atau permisi untuk kalian minta jalan. Kalau mau ikut race trail, kalian harus latihannya ngetrail, bukan latihan di road. Kenapa? Karena kadang kalau di trail tuh kita butuh agility. Karena di trail itu nggak semuanya jalannya mulus, dan kalau di trail itu ada tanjakan dan turunan. Nah, kayak gini nih yang nggak bisa kalian dapetin kalau latihan di road, karena di sini butuh agility. Selanjutnya, kalau licin jangan cari yang tanah, tapi cari yang ada rumput atau vegetasi.
Jadi apalagi kalau di jalan setapak gini, jangan berhenti mendadak. Kalau kalian mau berhenti harus minggir dulu kayak aku nih. Nih aku berhenti di sini, jalannya di situ. Kalau berhenti mendadak, pancal wes. Selanjutnya, manfaatkan water station. Makan makanannya, minum minumannya, dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya guys, pakai pakaian yang paling nyaman buat kamu. Kalau kalian lihat trail runner pada pakai pendek-pendek, seksi-seksi, itu bukan karena kita mau pamer badan, enggak. Itu faktor safety. Tapi ada juga trail runner yang berhijab, nih kayak mbaknya nih. Nah, menurutku mbaknya ini outfitnya udah pas banget buat trail. Nyaman kan, Mbak? Enggak yang gimana-gimana. Dingin, nggak panas. Terus juga enggak nyerimpeti ya, Mbak ya. Nah, aku nggak tahu soal syariat ya guys ya, cuman tadi tuh aku sempat lihat ada yang pakai rok kayak panjang banget gitu loh. Dan itu tuh bahaya kalau kalian di trail. Bayangin, ya kan Mbak? Bayangin Biasanya gimana, Mbak? itu kalau kayak gitu ada rok yang pendek, cuman buat bagian nutupin pantat. Nah, kayak mbaknya ini kan, sorry ya Mbak ya, Pakai celana. pakai celana buat nutupi pantat guys, walaupun pakai legging di dalamnya. Nah, tapi ada yang pakai kayak rok panjang gitu loh Mbak. Yang kayak gitu itu menurutku bahaya, karena apa? Kita kan mainan pakai tanah, lumpur, belum kalau hujan, air, dan rok kayak gitu tuh berat. Amit-amit kalau misalnya kesandung, jatuh ke jurang, itu nggak worth it buat kalian sih guys. Jadi bisa kan pakai kayak mbaknya ini, selain untuk safety diri sendiri, juga nggak menyusahkan panitia. Benar ya Mbak ya? Iya. Thank you ya Mbak. Ya, Namanya siapa Mbak? namanya Bilkis. Namanya Mbak Bilkis, cantik loh, kayak anaknya Ayu Ting Ting. Namanya siapa? Halo, aku Prilly. Prilly. Nah ini Iya. nih yang aku tadi bilang. Kalau pakai celana legging, hijab, pakai rok tambahan tapi segini aja guys. Karena kalau lebih panjang lagi itu bahaya. Cek kepleset guys. Hati-hati. Mbak aku kan nggak tahu soal syariat ya. Iya, Kalau sebenarnya kalau misalnya kayak trail runner cewek gitu harusnya gimana sih Mbak? sebenarnya baiknya pakai baju yang nggak terlalu ketat. Oke. Habis itu kalau nggak pakai kerudung yang menutup dada. Oke. Jadi auratnya Tertutup. aman, Nah iya. untuk bawahannya Mbak? kalau bawahannya sebisa mungkin yang menutup pantat. Oke. Jadi nggak perlu pakai rok Iya. yang panjang banget gitu ya Nggak Mbak perlu ya? panjang Nggak banget perlu. karena bahaya, bisa nyangkut ntar, Nah bisa kepleset. itulah guys. Takutnya kalian gelundung-gelundung kepleset masuk jurang, tak lucu. Nyusahke panitia. Kalau laki-laki syari gimana? Kalau cowok harus di bawah lutut. Aku tahu kalau cowok. Tapi kalau cowok nggak usah dibahas lah ya. Tergantung Kak, kalau cowoknya ganteng nggak apa-apa. Kalau cowoknya ganteng nggak usah ikut trail, di kamarku aja. Benar? Tolong jangan laporkan pada suami saya. So begitulah tips-tips do and don'ts yang harus kalian lakuin sebelum kalian daftar race, ataupun do and don'ts yang harus kalian lakuin pada saat race. Sebenarnya masih banyak tips-tips kayak downhill, uphill gitu, tapi kayaknya suamiku lebih kompeten buat ngejelasin itu semua, jadi kayak aku yang simpel-simpel dulu aja. Mungkin kalian kalau ada pertanyaan tentang apa yang harus dilakuin pada saat race, atau ada harusnya tuh pijakannya kayak gimana sih Kak, atau apa-apa, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan aku bakal usahain secepatnya bales komen-komen kalian. So, see you in the next video. Bye-bye.